Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Maulana Rizky Mahmuda, Algido, dan saya sendiri Lutfi Kirana. Di sini kami akan mempresentasikan tentang satu proyek kami pada mata kuliah Algoritma dan Pemrograman Komputer atau APK dengan berjudul Simulasi Gerak Peluru atau Project Tile Motion. Di sini kami memiliki tujuan yaitu menyediakan sebuah simulasi interaktif untuk gerak peluru dengan memasukkan parameter seperti massa, kecepatan awal, sudut, dan intervalasi waktu. Program menghitung dan memvisualisasikan pergerakan peluru serta menampilkan hasilnya dalam bentuk tabel dan grafik animasi. Dan tujuan utamanya adalah membantu penggunaan dan memahami konsep gerak peluru dengan memberikan visualisasi yang jelas dan interaktif. Dan untuk penjelasan pseudocode-nya itu akan dijelaskan oleh Algino kepada Algino. Silakan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Baik, saya akan menjelaskan tentang pseudocode. Yang pertama itu uh, import uh, Tinker STK. Pseudocode ini guna untuk mengimpor modul Twitter dengan memberikan alias TK agar dapat diakses lebih singkat. Modul ini digunakan untuk membuat antarmuka grafis atau GUI pada program. Yang kedua, pseudocode from Tinker import TK, TTK. Dari modul Tinker kita dapat mengimpor kelas-kelas yang diperlukan untuk membangun antarmuka tema Tinker atau theme Tinker. Kelas-kelas ini terdapat dalam submodul TTK, tema Tinker. Yang ketiga yaitu import matplotlib pyplot SPLT. Ini mengimpor modul pyplot dari matplotlib yang digunakan untuk membuat plot grafis dan visualisasi data. Yang keempat, pseudocode yang keempat itu untuk pseudocode keempat dari from matplotlib titik backend titik backend underscore TK AG import figur kanvas TK pseudocode ini adalah matplotlib yang kita import dari kelas figur kanvas TKAG. Kelas ini memungkinkan kita menanamkan plot yang dibuat dengan matplotlib ke dalam antarmuka Tinker. Selanjutnya pseudocode import NumPy SNP. Ini berguna untuk mengimpor modul NumPy yang menyediakan dukungan untuk operasi matematika array numerik. NumPy sering digunakan dalam ilmu data dan komputasi ilmiah. Selanjutnya yaitu from matplotlib import animation. Pseudocode ini berguna untuk mengimpor modul animasi yang memberikan dukungan untuk membuat animasi dalam plot. Dengan menggabungkan semua import ini, kita dapat membuat antarmuka grafis dengan menggunakan Tinker, membuat plot dan visualisasi dengan matplotlib, serta menggunakan NumPy untuk operasi numerik dan animasi dengan modul matplotlib animation. Next. Baiklah, untuk pseudocode selanjutnya pada baris pertama, fungsi untuk mengelola fungsibilitas simulator gerak peluru.
Untuk baris selanjutnya, ini untuk membuat metode konstruktor di Python dipanggil saat membuat objek baru dari kelas parameter root mewakili jendela Tinker tempat kita membuat GUI. Untuk baris selanjutnya berguna untuk menyimpan referensi ke objek jendela Tinker. Ini memungkinkan kita untuk mengakses atau mengubah properti jendela dari dalam kelas. Selanjutnya untuk baris selanjutnya untuk menetapkan judul jendela Tinker menjadi simulator gerak peluru. Selanjutnya pada episode selanjutnya berfungsi untuk membuat objek string var Tinker yang digunakan untuk menyimpan nilai interval waktu. Dan terakhir untuk pseudocode yang terakhir untuk berguna untuk memisahkan pembuatan elemen-elemen GUI agar menjadi lebih terorganisir. Untuk slide selanjutnya, pada pseudocode-nya baris pertama, ini untuk memunculkan metode yang bertanggung jawab untuk membuat elemen-elemen antarmuka pengguna terkait dengan parameter input untuk simulasi gerak peluru. Untuk selanjutnya berfungsi untuk membuat objek label dengan teks massa kilogram. Label ini akan menggunakan untuk memberikan petunjuk kepada pengguna tentang jenis input yang diharapkan, yaitu massa. Untuk label selanjutnya berfungsi menempatkan label di baris 0 dan kolom 0 dalam jendela utama atau save root atau padding horizontal dan vertikal. Digunakan untuk memberikan ruang antara elemen-elemen antarmuka, sticky, mengatur agar label melekat ke sebelah kiri kolomnya. Untuk selanjutnya berfungsi untuk membuat objek entry yang merupakan kotak input tempat pengguna memasukkan nilai massa. Untuk pseudocode selanjutnya itu menempatkan kotak input massa di baris 0 dan kolom 1 dalam jendela utama. Padding horizontal dan vertikal digunakan untuk memberikan ruang antara kotak input dan elemen-elemen lainnya. Dan proses yang sama diulangi untuk parameter input lainnya seperti kecepatan awal dan sudut luncur. Untuk label kecepatan awal, menempatkan label kecepatan awal di baris 1 dan kolom 0 dalam jendela utama. Padding dan sticky dijelaskan sebelumnya. Pada pseudocode selanjutnya itu berfungsi untuk membuat objek entry sebagai kotak input untuk kecepatan awal. Pseudocode yang selanjutnya itu berfungsi menempatkan kotak input kecepatan awal di baris 1 dan kolom 1 dalam jendela utama. Proses yang sama pun berlaku untuk label dan kotak input sudut lancar. Dengan cara ini, metode buat widget menghasilkan label dan kotak input untuk semua parameter input yang dibutuhkan dalam simulasi gerak peluru dan menempatkannya dengan tata letak sesuai dengan jendela utama program. Selanjutnya, pada pseudocode yang baris pertama berfungsi untuk membuat objek label dengan teks interval waktu second. Label ini memberikan petunjuk tentang jenis input yang diharapkan, yaitu interval waktu. Untuk pseudocode baris kedua menempatkan label atau interval waktu di baris 3 dan kolom 0 dalam jendela utama. Padding horizontal dan vertikal memberikan ruang di sekitar label dan sticky mengatur agar label melekat ke sebelah kiri kolomnya.
Untuk pseudocode yang ketiga, berfungsi membuat objek combo box yang berisi daftar nilai interval waktu yang dapat dipilih. Dengan menaikkan nilai yang dipilih dalam combo box dengan variabel save interval var. Untuk pseudocode yang selanjutnya menempatkan combo box di baris 3 dan kolom 1 dalam jendela utama. Padding memberikan ruang di sekitar combo box. Yang terakhir untuk pseudocode yang kelima, berfungsi menetapkan nilai default untuk combo box menjadi 1. Ini adalah nilai default untuk interval dalam waktu simulasi gerak peluru. Dengan cara ini, elemen antarmuka menggunakan interval telah ditambahkan, dan nilai yang dipilih akan tersimpan dalam variabel save interval underscore var. Pengguna dapat memilih nilai dari daftar yang disediakan dalam bentuk kombinasi combo box ini. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan ke moderator. Untuk lanjutan pseudocode-nya mungkin bisa dijelaskan oleh Maulana. Kepada Maulana, silakan. Baik, terima kasih moderator dan pada pemateri sebelumnya Albino. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian baris code ke-38 dan 39, di mana tombol simulasi ini berfungsi ketika diketikkan simulasi seperti dalam while dalam pemrograman. Ketika pada pasar praktikum, ketika diketik simulasi, maka simulasi akan berjalan dan menampilkan beberapa output yang sudah ditambahkan. Di mana untuk simulasi ini ukuran row dan kolomnya itu pada row 4 dan kolom 0, dan pada kolom sepanjang ada di 2 dan di PD-nya ada di 10. Mungkin bisa lanjut. Baiklah, untuk bagian pada pseudocode baris 41 sampai 47 itu digunakan untuk meletakkan untuk menentukan letak subplot di mana plot akan diletakkan pada program. Program berjalan diletakkan pada row 5 kolom 0 dan dalam dan untuk pseudocode dari 49 itu untuk menampilkan tabel di mana kolom tabel itu berisi waktu, posisi X, posisi Y, kecepatan X, kecepatan Y, dan momentum dari proyektil. Di mana pada tata letaknya itu pada row 0, kolom 2, dan row span 6, pada PDX dan PD pada 10 dengan formasi TQ juga NCU. Dan untuk luas dan kolomnya itu berada di 80. Pada bagian ini juga menyiapkan elemen-elemen terkait dengan plotting, di mana matplotlib digunakan di antar pengguna. Bagian ini juga menampilkan hasil simulasi dalam bentuk tabel dan merupakan widget dan preview antar muka pengguna dari Tkinter. Secara keseluruhan, bagian ini untuk mengonfigurasi track view beserta elemen-elemen terkait dengan menampilkan hasil simulasi berbentuk tabel dan antarmuka dari pengguna. Selanjutnya, oke, next. Baiklah, selanjutnya pada baris code dari 66 sampai ke 72. Di mana fungsi ini dilakukan untuk menghitung untuk memasukkan input dari massa, kecepatan awal, dan sudut, dan bentuk dari interval yang sudah disusun pada program pseudocode yang di awal tadi. Di mana fungsi simulasi ini bertanggung jawab untuk menjalankan simulasi gerak peluru berdasarkan parameter input yang diberikan oleh user atau pengguna. Selanjutnya. Selanjutnya masuk ke dalam parameter hitung, di mana parameter hitung untuk gravitasi adalah 10, waktu terbang adalah 2 kali kecepatan awal kali kali nampi kali sin dalam kurung sudut dibagi gravitasi, di mana titik awal, dan untuk titik waktu di mana nanpi.arrange dari interval 0, waktu terbang ditambah interval dia ditambah dengan interval, interval. Selanjutnya adalah posisi X, di mana kecepatan awal dikali nampi cos sudut dikali dengan titik waktu.
Sedangkan untuk posisi Y, kecepatan awal dikali 6 pi sin sudut dikali titik waktu dikurang 0,5 kali gravitasi kali waktu kuadrat. Sedangkan untuk kecepatan X, di mana kecepatan awal dikali NP ke cos sudut dikali NP dot honest dot like untuk titik waktu. Sedangkan untuk vektor posisinya ditambahkan NP round untuk posisi X dimulai dari 2 dan posisi Y dimulai dari 2. Sedangkan untuk NP round untuk Y dan momentum juga dimulai dari NP round 2. Untuk penampilan hasilnya, teks akan memiliki koma dalam bentuk variabel, di mana setiap hasil config di dalam itu dimasukkan ke dalam list kecepatan, waktu, dan momentum. Pada bagian ini, inti dari simulasi gerak peluru hasil perhitungan ini kemudian digunakan untuk informasi label dan tabel dan untuk plotting grafiknya. Selanjutnya, untuk pseudocode yang dari baris 93 sampai 97 digunakan untuk pengolahan data di mana view tabel dan untuk menampilkan hasil simulasi dengan langkah-langkah membersihkan dan mengupdate tabel-tabel di setiap kali simulasi dijalankan. Dengan kata lain, format ini digunakan untuk mengulang setiap item untuk menghapus setiap item yang telah dimasukkan oleh user dan diganti dengan data baru setiap kali data baru diinputkan. Selanjutnya. Mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Maulana. Selanjutnya untuk pokoknya akan dijelaskan oleh Rizky Mamuda. Kepada Rizky, silakan. Baik, saya akan menjelaskan pseudocode di bagian selanjutnya, lebih tepatnya pada baris 99 sampai 112. Nah, bagian ini bertanggung jawab untuk memplot gerak peluru di dalam objek matplotlib. Dan juga bagian ini juga berfungsi untuk melakukan konfigurasi dan pengaturan awal pada plot yang akan ditampilkan pada simulasi gerak peluru nantinya. Pada baris 99 ini, itu pseudocode-nya itu berfungsi untuk membersihkan plot sebelumnya agar tidak terjadi tumpang tindih antara plot yang sudah dibuat sebelumnya dengan plot yang akan dibuat berikutnya. Dan baris 100 sampai 103 itu adalah fungsinya untuk memberi judul pada grafiknya, dan di baris 103 itu ada save.ax.grid dalam kurung true. Nah, itu berfungsi untuk mengaktifkan garis-garis grid pada plot. Untuk bagian selanjutnya, save pada baris 105, itu adalah untuk mengatur batas sumbu Y pada plot dari 0 hingga 1,1. Nah, nilai maksimum dari posisi Y tersebut. Begitupun untuk baris berikutnya, pseudocode berikutnya. Kemudian ada di pseudocode 107 dan 108, itu adalah untuk menentukan bahwa sumbu X atau Y itu hanya akan menampilkan nilai berupa bilangan bulat. Kemudian di 110, baris 110, itu gunanya untuk mengaktifkan grid pada plot dengan gaya putus-putus dan transparasi sebesar 0,7. Kemudian 112, ini adalah untuk membuat plot gerak peluru dengan menggunakan nilai posisi X sebagai sumbu X dan posisi Y sebagai sumbu Y. Kemudian digunakan label gerak peluru pada untuk legenda plotnya nanti. Bagian selanjutnya, bagian yang di baris 114 sampai 129 ini adalah bagian yang menangani pembuatan animasi gerak peluru dan menyimpannya sebagai file video. Di sini dev animasi ini mendefinisikan fungsi animasi yang akan dipanggil pada setiap frame animasi, dan parameter i di pseudocode tersebut itu mewakili nomor framenya. Kemudian di bawah dev animasi itu ada bola set underscore data.
Nah, itu adalah untuk mengatur data posisi dari objek bola tersebut yang mewakili proyektil pada frame ke I. Kemudian di bawah itu ada jalur .set. Nah, itu adalah untuk mengatur data dari objek jalur atau garis yang akan menggambarkan lintasan proyektil pada frame ke I. Selanjutnya itu ada anim sama dengan animation pada baris 122 itu berfungsi sebagai membuat objek animasi dengan menggunakan fungsi animasi. Kemudian pada objek self-pick-nya itu menggambarkan jumlah frame sebanyak len posisi Y. Menandakan bahwa seluruh gambar akan di-refresh pada setiap frame dan repeat sama dengan true itu berarti animasi akan diulang dengan DPI 300 untuk resolusinya. Kemudian untuk bagian 125 ini penulis variabelnya penulis itu digunakan untuk membuat objek penulis atau writer menggunakan eh, FFmpeg text writer dengan FPS-nya 60 per detik. Kemudian bagian di bawahnya itu pada baris 131 sampai 132 ini adalah blocks entry except untuk menangani kesalahan yang mungkin terjadi selama eksekusi input dan ini digunakan untuk agar nantinya input yang tidak valid itu akan tidak terjadi error dan jika memasukkan nilai selain nilai numerik maka di programnya outputnya nanti akan keluar bagian teks masukkan nilai numerik yang valid untuk parameter input. Bagian selanjutnya dan bagian ini merupakan definisi dari metode short review dalam kelas simulator gerak peluru tadi. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menyetir data yang ditampilkan dalam TTK review ini berdasarkan kolom tertentu. Pada baris 134 ini mendefinisikan metode untuk mengurutkan data dalam TTK review berdasarkan kolom tertentu yang tadi. Kemudian datanya itu adalah membuat daftar tuple yang berisi nilai dari kolom yang dipilih dan ID item di dalam TTK review. Kemudian pada fungsi for i item di baris 138 ini adalah untuk memindahkan item ke dalam TTK view ke posisi yang sesuai setelah diurutkan. Kemudian if name selanjutnya di bagian pseudocode pada baris 141 sampai 145 bagian ini adalah bagian terakhir dari script atau kode yang kami buat dan ini fungsinya adalah sebagai entry point atau titik masuk utama dari program yang mana fungsi dari yang bagian terakhir baris 145 root.main loop itu adalah untuk memulai loop utama GUI Kinter untuk menampilkan jendela dan untuk menanggapi interaksi penggunanya. Program ini akan berjalan terus sampai pengguna menutup jendelanya atau window-nya. Kemudian pada baris 144 itu ada root.geometry dan dalam kurung 800 kali 600. Ini fungsinya adalah untuk mengatur ukuran awal window menjadi 800 dikali 600 pixel. Dan di atasnya itu ada di baris 143 itu adalah untuk membuat instance dari kelas simulator gelap peluru yang akan menginisiasi dan menampilkan GUI simulasi gerak peluru di dalam window root. Dan di bawah di baris 142 ini fungsinya adalah untuk membuat instance dari kinter.tk yang merupakan window utama untuk GUI program yang telah kami buat ini. Dan selanjutnya kami akan menjalankan program yang telah dibuat sebelumnya. Baik, ini adalah program yang telah kami buat dan
Ini merupakan program yang telah dijelaskan dari awal sampai akhir tadi, dari modul yang digunakan dan bagaimana membuat GUI-nya, program GUI-nya, sampai di kode perhitungannya, kode animasi, dan untuk menampilkan programnya atau outputnya. Baik, kita akan jalankan langsung programnya. Baik, baik. Jadi seperti inilah output dari program yang telah kami buat dengan GUI sederhana. Dan di sini kita akan mencoba programnya dengan memasukkan masanya adalah 1, kemudian kecepatan awal 100, dan sudut luncurnya 30. Eh, Kenapa memasukkan nilainya seperti ini? Karena sebelumnya pada praktikum di modul 5D itu sudah dilakukan dengan nilai sama seperti ini dan hasilnya sudah diketahui, sehingga memudahkan kita untuk mengetahui eh, perhitungannya benar atau salah. Baik, kita langsung simulasikan saja. Eh, Sebelumnya ini interval waktu untuk grafiknya adalah 1 detik. Jadi setelah memasukkan nilai inputnya, kita bisa melihat di sebelah kiri ini ada output grafiknya, dan grafiknya adalah jarak horizontal terhadap jarak vertikalnya. Kita bisa melihat nih tinggi maksimalnya di sini adalah 125 meter dan di posisi akhirnya adalah 866, sekian meter. Dan di sebelah kanan itu ada output berupa tabel yang berisi mengenai informasi yang lebih detail untuk waktu, posisi X, posisi Y, kecepatan X, kecepatan Y, dan momentum proyektilnya. Ini grafik untuk sudut 30 derajat dan kita akan coba mengubah sudutnya menjadi 90 derajat. Dan kita simulasikan. Nah, hasilnya akan grafiknya akan tegak lurus karena merupakan sudut 90 derajat. Dan di sini di tabelnya itu bisa diperhatikan bahwa waktunya dari waktu awal sampai posisi akhir itu membutuhkan 20 detik. Bagian inputnya itu kami masukkan dengan mengetik manual dan tidak seperti interval waktunya. Nah, dikarenakan karena kalau dengan menggunakan GUI seperti di interval waktu ini, itu akan menyulitkan penggunanya untuk memilih atau menginput nilainya. Sehingga kami di sini memilih untuk menginputkan secara manual. Seperti itulah program sederhana dari simulasi gerak peluru dengan menggunakan pemrograman bahasa Python dengan GUI sederhana. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menjelaskan tentang pseudocode dan sintaks-sintaks yang digunakan dalam proyek simulasi gerak peluru ini. Jadi kesimpulannya, program simulasi gerak peluru ini adalah aplikasi sederhana yang memanfaatkan GUI Kinter dan Matplotlib untuk memberikan pengguna pemahaman visual tentang gerak peluru. Secara keseluruhan, program ini menggabungkan aspek visualisasi, interaktivitas, dan presentasi data untuk menjadikan konsep grafik peluru secara efektif kepada pengguna. Dan mungkin sekian presentasi proyek kami pada kesempatan kali ini tentang aplikasi dengan GUI sederhana pada program simulasi gerak peluru. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan rekan-rekan semua atas kesempatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.